Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan. Jaminan bahwa Pak Jokowi tidak akan diganggu-gugat, paling nggak 5 tahun ke depan itu. Dan itu yang dimulai dari upaya Pak Jokowi dan timnya untuk memastikan hanya ada 2 calon. Calon yang satu adalah calon dia yang pasti jadi, calon yang lain boleh, tapi nggak akan jadi. Jadi sebetulnya itu tuh, kan nggak ada cara lain untuk membantu kemampuan Pak Jokowi politik. Dan karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan, maka semua partai pasti ada dalam kendali dia. Apakah Pak Jokowi punya komorbid? Banyak, tetapi dia lebih banyak mengendalikan mereka yang upaya untuk melawan dia. Buat sementara begitu teknik politiknya. Nah, kalau tiap pesaing mulai diajukan kasus, itu artinya ada kecemasan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak cemas, dia bilang aja siapapun boleh, yang penting saya udah pilih Ganjar ya. Sekalian kalian tanding melawan Ganjar. Puan, mau Prabowo, mau Anies, siapapun. Tapi kelihatannya di hitungan di istana itu 50-50. Sebab jangan sampai, atau sangat mungkin iya Ganjar iya, tapi Anies yang menang. Ganjar iya, tapi Prabowo yang menang. Ganjar iya, tapi orang lain yang menang. Jadi tetap akan diatur bahwa pesaing nomor 2 itu nggak boleh lalu. Nah, kalau misalnya soal tadi, soal Komcat ini ya, cadangan pokoknya di belakang. Ya semacam, ya apa ya namanya, cadangan sipil lah untuk membackup. Wamil kalau dulu ya kita sebenarnya Wakil itu wajib militer kira-kira. Tapi itu, ya itu kemudian juga pasti kena ada anggaran besar di situ. Mulai diumpankan soal Komcat ini, cadangan apa ya Komcat itu. Ya saya sering komponen cadangan, Bung Rocky namanya. Komponen cadangan itu. Karena saya sering bertemu mereka kalau saya lagi naik gunung juga itu ketemu dengan Komcat karena lagi latihan kan di situ. Jadi balik pada isu politik tadi, menurut saya potensi Pak Prabowo untuk melampaui Ganjar juga tersedia tuh. Kenapa? Karena Pak Prabowo langsung mau bersama dengan PKB, dengan Caimin kan. Dan itu 2 kekuatan yang justru bisa komplementer. Kan Pak Prabowo kemarin kehilangan dukungan umat Islam karena Prabowo masuk kabinet. Jadi teknik Pak Prabowo atau Gerindra untuk minta dukungan umat Islam kembali, bring Muslim politics back in ke dalam Gerindra politics itu lewat Caimin, itu pasti signifikan kan. Jadi takutan istana kalau Caimin dan Pak Prabowo bergabung. Nah, kalau sekarang ada soal Komcat disoalin, itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Prabowo belum diizinkan untuk menggandeng Caimin. Kira-kira begitu poinnya tuh. Jadi takut-takuti kalau Caimin langsung dikasih tahu kan, Anda jangan macam-macam ya. Jadi perintah istana selalu jangan macam-macam. Kira-kira begitu kan. Nah, itu buruknya demokrasi. Karena tadi soal 20% itu kan sehingga orang kasak-kusuk jadi koalisi. Jadi kira-kira di dalam keadaan sekarang semuanya masih unpredictable. Bahkan Ganjar masih sangat jauh untuk dinyatakan sebagai tokoh yang udah diedarkan kemana-mana tuh. Sementara Anies juga diedarkan tapi oleh relawan yang konsisten. Nggak tunggu uang tuh relawan Anies. Saya tahu tuh, saya kemarin mondar-mandir di Jawa Barat dan saya lihat betul bahwa relawan itu lakukan hal yang harapan besar supaya Anies jadi. Jadi harapan itu dibaca oleh istana sebagai ancaman. Lain kalau Anies bilang melalui Nasdem saya akan lanjutkan dengan Pak Jokowi, maka tim Pak Jokowi nggak akan terlalu takut dengan kemunculan Anies. Tapi sekali lagi Nasdem juga pasang posisi untuk siap-siap ditendang dari koalisi kan. Itu makin berbahaya lagi tuh. Kalau Nasdem ditendang dari koalisi, itu artinya Nasdem akan all out dukung Anies dan gerilya kemana-mana. Nanti uang Nasdem juga nggak ada sebetulnya untuk melawan uang oligarki. Tetapi oligarki bisa terbagi 2 juga karena menganggap ya udahlah kalau Anies secara faktual walaupun secara elektoral belum bisa dinyatakan sebagai capres, secara faktual udah ada di mana-mana. Lalu diam-diam ada yang mulai pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dana dari oligarki. Nah, bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih itu akan kita tentang tuh. Karena Anies harusnya di percobaan politik di Indonesia bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki. Jadi bayangin misalnya kalau 1 juta orang itu kumpulin 100.000 itu crowdfunding itu jadi Anies presiden udah 110 triliun dia peroleh. Tetapi Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu antara ikut di dalam perpolitikan yang normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki. Ini betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia tuh. Itu yang kita dorong pada Anies. Ya, dan potensi itu ada ya pada rakyat kita. Ada, potensinya besar sekali itu. Orang ingin lihat kontras aja, orang nggak mau lihat Ganjar siapa? Ganjar ya Ganjar itu Jokowi. Siapa lagi itu? Prabowo adalah Jokowi. Kira-kira begitu kan? Sandi bahkan itu yang
masih punya standing agak khusus karena masih dekat dengan Mama, tetap ya nggak. Jadi keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebih pada Anies. Ya. Oke, tapi supaya jangan salah paham dulu ya publik ya, kita menyatakan bahwa soal korupsi itu dua hal yang berbeda ya. Bahwa kemudian sekarang BPK menemukan penyimpangan dana di komponen cadangan, ya oke itu silakan lanjut. Bahwa kemudian ada kasusnya Caimin itu silakan dilanjut. Tetapi yang jadi persoalan buat kita kan sekarang menjadi trade off. Ada yang tidak dilanjutkan karena dia berada dalam dukungan pemerintah, misalnya gitu. Tetapi ada yang dicari-cari karena dia potensi itu akan menjadi opsi dari pemerintah. Itu yang kita persoalkan kan. Itu yang orang akhirnya rumuskan bahwa KPK itu udah jadi peralatan politik istana kan begitu kan. Kan disusul menyusul Caimin kan. Padahal kita dari awal udah bilang Caimin, Anda masih ada problem loh dengan kardus itu kan. Caimin teman saya, jadi saya suka-suka aja bicara sama dia kan. Dia ketawa-ketawa aja tuh. Ya. Jadi sekali lagi, memang dicicil, istana itu mencicil bersamaan dengan naiknya elektabilitas lawan politiknya, dia cicil ancaman sprindik kan. Itu apa ngeheknya begitu. Karena Jakarta bilang, ini kurang ajar lu. Lu dari awal aja kan bilang bahwa nggak bisa maju karena potensi sprindik. Ini orang udah maju, Anies sudah maju dihalang-halangi oleh Formula E, Caimin udah maju, kardus tiba-tiba dibongkar, Pak Prabowo walaupun menteri, tapi kemudian ada sinyal bahwa Komcat itu di bawah Departemen Pertahanan, komponen cadangan itu rekrutmennya seluruh daerah, itu berarti ada uang besar di situ. Jadi permainan politik yang mungkin juga ada soal permainan uang, tapi permainan kasak kusuk ini untuk menghalangi seseorang itu yang menjengkelkan. Publik makin merasa ya kalau begitu ya udah nggak usah ada pemilu aja, langsung aja aklamasi, tinggal ditunggu setelah aklamasi ditangkap KPK apa enggak. Oke, sekarang mari kita bicara KIB ya. KIB ini kemarin misalnya kita tangkap sinyal ini terutama dari PAN yang mereka akan menunggu PDIP. Kalau PDIP ternyata tidak mencalonkan Ganjar Pranowo, maka KIB akan mencalonkan. Itu pernyataan dari dan tidak lama kemudian juga muncul pernyataan dari Zulkifli Hasan. Jadi ini resmi lah gitu ya. Dan mereka jelas ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Golkar seperti kita tahu selama ini kan menyebut sebagai harga mati bahwa Airlangga itu, meskipun belakangan Airlangga sendiri tidak mau menanggapi soal pencalonan Ganjar ini. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Pak Airlangga juga menyatakan bahwa ini harus konsultasikan ke Pak Jokowi dulu, Pak. Ya, jadi ini udah mulai mengerucut. Sebenarnya memang kita udah tahu lah karena P3 dan PAN sudah deklarasi di berbagai daerah untuk mendukung Ganjar gitu. Sementara Golkar sendiri kelihatannya masih dilematis. Soal Golkar, cara berpikir Golkar selalu dia pragmatis tapi sekaligus nggak mau kehilangan kesempatan. Kan ada yang pragmatis tiba-tiba dia melipir sendiri aja kan. Nah karena itu bagi Airlangga juga mengerti bahwa Golkar itu kuat loh sebetulnya dalam wilayah-wilayah tertentu di mana Orde Baru berhasil, itu Golkar tuh nggak pernah kalah. Jadi kita tahu ada komponen captive market dari Golkar yang memang diasuh oleh jumlah proyek yang bisa diperlihatkan langsung sebagai proyek Golkar. Misalnya soal BLT, kan Airlangga yang dapat poin di situ walaupun diklaim-klaim oleh Erick Thohir di beberapa tempat. Tetapi juga Golkar tahu bahwa BLT itu banyak yang dikorupsi oleh kepala-kepala desa. Dan saya baca sebetulnya banyak betul kepala desa yang panggil kejaksaan karena salah BLT. Tetapi soal BLT ini kan yang harusnya jadi tempat Golkar mempromosikan diri, itu juga bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa Golkar mengkorupsi BLT. Padahal sebetulnya bukan Golkar yang korupsi, tapi Golkar menyalurkan itu untuk dikorupsi atau dibiarkan dikorupsi oleh jumlah kepala desa yang lebih dekat dengan partai yang lain. Jadi Golkar menunggu sebetulnya isu apa yang bisa diajukan supaya orang ingat bahwa Golkar itu partai modern. Nah itu kehilangan momentum karena udah diledek duluan oleh Pak Jokowi kan. Sehingga Airlangga sebetulnya secara sederhana udah separuh tangannya udah ditarik-tarik oleh Pak Jokowi untuk pergi ke Ganjar. Tapi Golkar ini kan faksinya macam-macam. Ada yang masih mau ke Anies, ada yang oke ke Ganjar. Jadi nggak mungkin Golkar itu diarahkan sama si Pak Jokowi mengarahkan P3 atau PAN. Itu lebih mudah. Kalau Golkar itu ya dia punya namanya juga beringin, akarnya mana-mana itu. Dibongkar satu yang sana masih bisa bertahan. Itu uniknya Golkar atau itu enaknya Golkar. Jadi walaupun sebenarnya tadinya udah selesai lah itu KIB itu dari tangan Pak Jokowi, tapi tetap muncul kerumitan internal gitu yang kadang jadi. Ya saya menginginkan kerumitan itu dibikin lebih rumit lagi sampai 2024 supaya kekacauan berlangsung lama lah. Kan Golkar kan nggak perlu terlalu takut karena ya Pak Airlangga mungkin ada sprindiknya, tapi Pak Airlangga mampu untuk mengucapkan kembali janji dia pada anggota bahwa dia akan tunduk pada Kongres, bahwa dia adalah tua pilih untuk jadi presiden. Kan itu yang mesti dipegang. Kalau nggak orang anggap bahwa ya buat apa kalian Kongres dan memutuskan presiden kalau mau jadi presiden akhirnya tidak berdasarkan hasil Kongres tapi restu presiden
Presiden Jokowi, kan begitu kan. Ya, itu yang mungkin membedakan dengan Golkar dengan Nasdem yang secara langsung udah tunjuk aja Anies, atau PDIP yang masih ngotot bahwa harus kader dari PDIP. Jadi Pak Jokowi sebetulnya juga disandra oleh ambisi dia sendiri kan. Dia mau ambisi tapi yang bisa dia perintah ya di KIB cuma PAN dan P3 itu. Golkar belum tentu bisa dia perintah. Dan Golkar paham itu dan kirim-kirim sinyal lah. Jadi Golkar terlalu modern lah oleh politik yang sifat konvensional. Tapi satu hal yang bisa kita tangkap sebenarnya dari pernyataan PAN ini ya, dan juga sikap dari P3 yang jelas sudah melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar, ini kelihatannya mereka ini sampai pada satu kesimpulan. Kalau opsi paling mungkin bagus kalau Samplo Ganjar itu didukung oleh PDIP gitu ya. Tetapi kalau toh tidak didukung, kelihatannya Pak Jokowi ini sudah memutuskan ya tetap maju lewat KIB gitu kan ya. Itu yang Golkar anggap, coba nih kejebak nanti nih. Bagi Golkar tetap melihat bahwa kalau nggak ada dukungan PDIP itu Ganjar itu nggak ada apa-apanya kira-kira. Jadi Golkar juga menunggu dukungan PDIP ada nggak, baru dia akan secara pragmatis mengatakan oke, KIB menurut Ganjar. Tetapi Megawati juga ngerti, karena itu dia tahan aja sebetulnya buat mengucapkan Golkar tuh. Sementara PKS ya lebih gampang lah baca PKS tuh. Kalau sesuatu udah diselesaikan oleh Dewan Syuro dengan aspek rohani maupun materi itu selesai itu. Nah Pak SBY justru yang sedang menikmati permainan ini, karena orang akan anggap benar Pak SBY ya bahwa ini akan di set up jadi sekedar dua toko yang satu akan dikalahkan. Jadi semua orang lagi melirik Pak SBY. Apa ucapan Pak SBY nanti seminggu ini kalau melihat permainan politik yang akhirnya menunjukkan dia yang benar. Bahwa apapun nanti akan dua tuh. Jadi mau kasakusuk KIB. Kan Pak SBY kan punya agen juga di partai-partai yang lain. Karena dia 2 periode jadi presiden, maka tangan-tangan politiknya ada di partai lain. Dan telinganya pasti ada di istana ya, pasti telinganya juga. Pasti, itu dia tinggalkan di situ. Tapi kan gini, saya tadi ngitung, kenapa ya PAN menyodorkan nama RK gitu. Saya kira ini kan berkaitan dengan jumlah voter yang memang numpuk di Pulau Jawa ya. Kalau orang bisa kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu ya sebenarnya Pilpres sudah selesai gitu. Tetapi itu kan dengan catatan kalau PDIP mendukung Ganjar. Dan kita tahu bahwa statement dari Bambang Pacul sebelumnya memastikan Ganjar tidak akan menang di Jawa Barat, di Jawa Tengah kalau tidak maju lewat PDIP. Saya kira ini juga membuat mereka juga belum bulat penuh mendukung Ganjar dengan memasangkan dengan RK. Jadi harus ada diutak-atik lagi. Saya mondar-mandir ke daerah itu nggak ada tuh orang yang mengeluhkan Ganjar. Bahkan poster kayak sampai di kaki Gunung Galunggung, poster yang ada itu terima kasih Pak Jokowi atas BLT. Jadi sebetulnya BLT ini mau dialihkan dari Erlangga ke Jokowi itu. Nggak ada Ganjar di situ tuh. Padahal di Jawa Barat yang harusnya juga bagian Ganjar udah masuk di situ. Kenapa lagi di Sulawesi atau di Medan sana itu Golkar itu yang ambil alih isu-isu itu. Jadi Ganjar sebetulnya juga kecil. Memang di dalam pemberitaan besar betul kan P3 deklarasi PAN. Iya, tapi P3 itu berapa persen? PAN itu berapa persen? Secara headline memang terasa PAN dan P3. Tapi digabung dua partai itu lebih banyak relawan Anies sebetulnya yang bukan partai itu kan. Jadi itu intinya tuh. Sementara Anies diam-diam itu dibicarakan di pelosok-pelosok tuh. Kita nggak lihat poster Anies di mana-mana, tapi orang bicarakan itu tuh. Nah, itu mungkin bonus karena saya sering jalan naik gunung, maka saya bisa rasain sebetulnya relawan Anies ada di mana. Ini saya mendeskripsikan relawan Anies ya, bukan saya pro Aniesnya, tapi Anies mesti paham bahwa dia sebetulnya harus lebih dekat dengan relawan daripada partai politik, karena sangat mungkin ada peristiwa politik yang akan berlangsung nanti di luar sistem elektoral, justru sistem yang kita sebut entah itu mobilisasi rakyat atau kehendak rakyat atau people's power, itu juga mesti dibaca oleh Anies. Karena Anies bagi saya hanya bisa muncul kalau ada aktivitas politik yang di luar normal. Kalau normal-normal aja dia pasti dijebak juga di ujungnya. Ya. Dan ini kan yang menarik itu, ternyata diam-diam sebenarnya kalau kita cermati pernyataan dari PAN itu mengandung adanya benih perpecahan juga di KIB. Kenapa? Karena tadi, kenapa PAN menyebut nama Ganjar dengan RK, dan kemudian yang lebih menarik, Bima Arya menyebutkan kenapa kok mencalonkan Ganjar dan RK, yang jadul-jadul minggir. Kan berarti orang seperti Airlangga dianggap jadul dong oleh PAN gitu. Nah, tapi orang juga melihat prestasi Bima Arya di dalam politik lokal tuh ya kurang betul sebetulnya kan. Walaupun dia berupaya untuk naikkan profilnya. Di mana-mana saya lihat ada poster Bima Arya lagi lari dengan Indonesia berlari itu. Jadi terlihat ada ambisi, itu baik juga karena Bima Arya masih muda juga saya kenal. Jadi lakukan aja teknik politik semacam itu sebelum PAN itu betul-betul ditenggelamkan oleh ambisinya sendiri yang saya kira akan gagal tuh. Karena KIB pasti akan berantakan. Saya nggak lihat KIB akan 2 bulan ke depan juga udah bubar tuh. Karena nggak mungkin faksi-faksi di dalam Golkar itu membiarkan Golkar jadi macam pendamping dan
dari PAN atau P3 aja demi Ganjar. Itu lain lagi tuh kimianya tuh. Golkar masih harus tetap jadi saudara tua lah gitu ya di situ ya. Oh iya, itu tetap lah itu Golkar yang secara simbolis akan datang ke Jokowi untuk mengatakan Ganjar iya atau Ganjar bukan, kira-kira begitu. Ya, oke. Terima kasih.